Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, bersua kembali kita dalam Indrawanto Hikmatologi. Serial mengajak diri kita masing-masing berpikir menggunakan kelembut cerdasan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu menjunjung tinggi ideologi bangsa, keniscayaan bagi seluruh warga Pertiwi. Pemirsa, pada tahun 1991 saat Presiden Soeharto masih kokoh kuat untuk memimpin negeri ini, ada perumusan Pancasila yang senantiasa terus-menerus dievaluasi melalui ragam seminar nasional, lokal, regional, sehingga kehidupan berkebangsaan nyaris tidak ada waktu selain membangun infrastruktur, maka merekatkan nilai-nilai ideologi ketika itu dikuatkan dengan ketetapan MPR tahun 1978 melalui TAP MPR nomor 2 dengan Eka Prasetya Pancakarsa atau P4. Pembinaan ideologi ini terus-menerus dilakukan melalui peran besar dari Lembaga Pancasila, Institut Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Malang atau IKIP Malang, tentu tidak bermaksud mengabaikan perguruan tinggi yang lainnya. Ada keseriusan yang begitu dalam sehingga 1980-an, 81 insya Allah tepatnya, Pak Harto mencanangkan satu kebijakan yang didukung oleh ulama legendaris, antara lain Kiai As'ad Samsul Arifin, dengan menerima asas tunggal Pancasila. Harapan besarnya bagi seorang ahli strategi di atas kelemahan dan kelebihannya seorang Soeharto agar ideologi tidak lagi diperdebatkan, namun justru dikokoh kuatkan dengan pemasyarakatan Pancasila melalui penataran. Meskipun harus diakui bahwa manusia yang ditatar juga tidak selalu signifikan hasilnya dengan nilai ideologis Pancasila itu sendiri. Hanya saja sampai dengan 1991 melalui BP7 Pusat, upaya yang demikian mendalam diteruskan untuk semakin mengokoh kuatkan dasar ideologi Pancasila sebagai satu-satunya asas di dalam berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perjalanan bangsa dalam tulisan blogspot saya tahun 2020-an, saya menyatakan bahwa berbangsa dan bernegara tidak pernah ada kata usai, termasuk pembinaan ideologi Pancasila. Nah, kemudian
di tahun 1998 bulan November, LIPI melakukan satu revisi peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan penataan kembali negara berdasarkan rancangan undang-undang politik. Euforia politik setelah era Mei Pak Harto mengundurkan diri semakin melebar, meluas, mengangkasa. Bangunan yang sudah dibangun secara kokoh oleh pemerintah beserta ulama dan rohaniawan, tokoh-tokoh agama, ini dibuyarkan oleh perilaku politik, baik teoritis, akademis maupun praksis, setelah euforia mundurnya Pak Harto. Dalam pandangan kami, boleh kita berbeda. Pada saat LIPI mengusulkan tidak harus menjadi satu-satunya asas Pancasila itu di dalam bermasyarakat, berorganisasi, dan berpartai politik, maka kembali menyeruak hingga kini hiruk pikuk menerima secara bulat sambil tidak mau sama sekali mengingat konsep baik Soeharto. Kemudian ada yang menolak secara mentah karena dianggap Pancasila tidak mampu untuk mengayomi bangsa negara ini. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia Islam, maka tidak jarang baju kebesaran syariat Islam dipakai untuk membungkus hasrat politik kelompok ataupun partai politik, sehingga disadari atau tidak, lambat atau cepat, pemikisan ideologi atau pengikisan nilai-nilai ideologi Pancasila beriringan antara kekuatan dari dalam yang menolak dengan kekuatan dari luar, apakah liberalisme, kapitalisme, ataupun komunisme. Ketika bangsa ini tidak kokoh berpegang teguh pada asas Pancasila, maka blunder masyarakat awam tidak bisa dihindari. Apalagi partai politik masih menggunakan kekuatan massa. Tarik-menarik uang atau politik uang untuk menggiring massa, memobilisasi massa, menjadi niscaya tak bisa dielakkan. Oleh sebab itu, tidak ada kata terlambat bagi bangsa ini, terutama melalui cerdik cendekia dalam kajian akademiknya, melalui ulama dengan ruh spiritual keagamaannya, tentu termasuk saya katakan ulama adalah pendeta, biksu, dan yang lainnya, menyatukan pandangan bahwa ideologi Pancasila sudah selesai, hanya aktualisasinya yang harus ditumbuh kembangkan adalah tugas anak bangsa ini, tugas kita semua. Masyarakat yang di bawah, jika kita telusur dengan ketulusan hati,
tidak pernah ada yang mempermasalahkan Pancasila. Mereka hanya butuh kedamaian. Dan payung Pancasila dengan 6 agama resmi dan penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah lama bersanding dengan baik. Setidaknya kita bisa melihat bahwa acara-acara budaya selalu ada roh agama, dan acara-acara agama selalu ada spiritualitas budaya. Karena itu jika mulai dari zaman Bung Karno sampai sekarang Pancasila memiliki prinsip ideologi terbuka, tentu tidak bermakna bahwa keterbukaan itu memberikan keleluasaan pada seluruh ideologi untuk mewarnai Pancasila. Tidak demikian. Ideologi terbuka yang dimaksudkan adalah terbuka untuk diaktualisasi, namun tertutup bagi ideologi-ideologi yang berseberangan dengan nilai-nilai Pancasila. Liberalisme, kapitalisme, komunisme, Zionisme, dan isme-isme lain yang tidak selaras dengan ketuhanan Yang Maha Esa sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus ditepis dari setiap dada warga anak bangsa Indonesia ini. Dan tidak perlu kita berteriak mengatakan musuh kita adalah radikalisme, tapi musuh kita adalah diri kita sendiri. Lawan akan memperhitungkan, atau orang yang memusuhi akan memperhitungkan manakala kita teguh berpegang pada dasar negara Pancasila, ideologi bangsa Pancasila. Jadi menjadi kewajiban seluruh bangsa ini, seluruh anak bangsa, untuk menguatkan dirinya dan tidak selalu harus sekolah sampai perguruan tinggi ataupun S3. Justru kalau kita harus berlapang dada, berprinsip Pancasila sebagai ideologi terbuka, membuat ensiklopedia Pancasila yang digali dari nilai-nilai luhur yang masih lekat di kampung-kampung kota dan di pedesaan Nusantara ini menjadi pekerjaan kita yang tidak kalah hebatnya. Jadi reformasi yang sesungguhnya adalah mengembalikan bangsa ini pada tatanan luhur, musyawarah, tentu yang dipimpin oleh hikmat dari Tuhan, dari Allah, dan menjadikan mufakat itu untuk kebajikan, sehingga keadilan sosial benar-benar dapat diwujudkan. Harus dipikir ulang, meskipun ketika LIPI dipimpin oleh insya Allah Indria Samego, ketika itu masih doktor, sekarang sudah guru besar, harus dikembalikan pada aras bahwa dasar negara kita ini adalah Pancasila. Karena dasar negara Pancasila, maka harus secara otomatis jika negara yang besar ini dipayungi Pancasila, maka seluruh organisasi di bawahnya, apapun organisasi itu, niscaya berasas tunggal Pancasila. Aktualisasi terbuka niscaya, tetapi mengusung ideologi lainnya sembari menolak Pancasila wajib untuk ditepis, disirnakan, tidak untuk dimusuhi. Jika ada warga negara yang mengusulkan itu,
tetapi diberikan pengertian, diajak dialog bahwa kita lahir bertumpah darah Indonesia, tentu berdasar negara Pancasila, berideologi Pancasila, dan kita akan sambut partai politik yang akan datang berpedoman berdasar pada profesionalitas, bukan pada massa. Jadi kekuatan profesionalitas partai politik berdasar karya pekerjaan masing-masing individu akan mengurangi konflik berkepanjangan di bumi ini. Dan tidak lagi terus-menerus lahir partai politik seperti sekarang. Sekarang, kalau tidak salah, sudah sekitar 11 partai yang akan diusung menjadi partai peserta pemilu 2024. Dan itu akan menguras tenaga, harta benda, bukan milik negara, tapi milik bangsa ini. Semoga kian cerdas berbangsa, bernegara di bumi Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.